Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aziza, peserta PMMB PT Petrokimia Gresik, bagian proses Departemen Rancang Bangun. Di sini saya akan menjelaskan terkait daya oligodinamik pada logam Cu dan Pb terhadap mikroorganisme. Langsung saja untuk pengertian dari mikroorganisme sendiri, itu merupakan jasad mikro yang tidak dapat terlihat oleh mata karena ukurannya sangat kecil, bahkan beberapa jenis di antaranya hanya terdiri dari satu sel. Nah, di mana mikroorganisme itu dapat dideteksi melalui mikroskop, di mana bakteri hanya dapat diamati bentuknya jika menggunakan alat tertentu seperti mikroskop dengan perbesaran hingga 1000 kali. Dimana untuk faktor pertumbuhan dari bakteri sendiri itu berdasarkan dengan pH lingkungannya, kemudian suhu, nutrisi, dan juga oksigen. Dimana pH lingkungan itu kebanyakan mikroba tumbuhnya itu baik pada pH sekitar netral dan pH 4,6 sampai 7 merupakan kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri. Yang kedua untuk suhu, dimana mikroorganisme itu ada 3 jenis, dimana ada psikofil, dapat hidup pada suhu 0 sampai 20 derajat Celcius, kemudian yang mesofil itu dapat hidup pada suhu 20 sampai 45 derajat Celcius, kemudian yang termofil itu di atas 45 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga yaitu nutrisi, di mana unsur-unsur dasar tersebut adalah mengandung karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ini ada oksigen, di mana mikroorganisme ini dibagi menjadi beberapa jenis. Salah satunya ada jenis aerob, itu hidupnya itu membutuhkan oksigen. Yang kedua ada anaerob, di mana hidupnya itu tidak membutuhkan oksigen. Dimana untuk kurva dari pertumbuhan bakteri sendiri ini ada 4 fase. Yang pertama ada fase lag, fase log, fase stasioner, dan yang terakhir fase kematian. Dimana yang pertama ini ada fase lag, dimana fase ini itu mikroorganisme mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan baru terjadi pada fase ini, dimana beberapa enzim dan zat perantara itu dibentuk agar keadaannya memungkinkan bisa terjadi untuk pertumbuhan lebih lanjut. Dimana pada fase ini itu ukuran sel telah membesar tetapi belum terjadi pembelahan diri. Kemudian selanjutnya ini ada fase dimana ini ada fase log, dimana fase ini itu mengalami pertambahan dalam hal jumlah dan juga ukurannya, dimana pada fase log ini atau terkadang dikenal dengan fase eksponensial, itu jumlah sel yang ada dalam kultur itu mengalami kenaikan jumlah yang pesat. Selanjutnya yaitu fase stasioner, di mana fase ini itu jumlah mikroorganisme cenderung stabil karena jumlah sel yang membelah diri dan juga jumlah yang mati itu sama, di mana kematian bakteri ini itu disebabkan karena adanya penurunan kandungan nutrisi pada medianya dan meningkatkan timbunan zat-zat racun pada media tersebut sehingga bakteri tersebut itu mengalami kematian. Di mana untuk fase yang mati ini biasa dikenal dengan fase menurun. Pada fase ini itu kecepatan kematiannya itu semakin meningkat, sedangkan kecepatan pembelahan dirinya itu terus-menerus menurun, akhirnya menjadi 0. Selanjutnya di mana untuk daya oligodinamik sendiri itu merupakan daya bunuh dari logam berat terhadap mikroorganisme pada kadar yang rendah. Di mana untuk logam berat sendiri itu berfungsi sebagai anti mikroorganisme karena dapat mempresipitasikan enzim-enzim atau protein esensial dalam sel. Di mana daya anti mikroorganisme dari logam berat itu pada konsentrasi yang kecil saja itu dapat membunuh mikroorganisme. Di mana untuk logam dari oligodinamik itu ada beberapa macam, salah satunya ada CD, Zn, Cu, Pb, dan juga Hg. Di mana logam berat sendiri itu mempunyai dampak yang negatif terhadap makhluk hidup karena logam berat itu dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia. Selanjutnya, sebelum melakukan percobaan tentunya kita harus melakukan sterilisasi.
di mana sterilisasi sendiri itu pemusnahan atau eliminasi semua mikroorganisme termasuk spora bakteri yang sangat resisten. Nah, di mana untuk oligodinamik sendiri itu yang sudah dijelaskan tadi, yaitu daya bunuh logam berat terhadap mikroorganisme. Dimana untuk sterilisasi sendiri itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada cara aseptik, dimana aseptik ini merupakan pensterilan dengan menggunakan alkohol atau dengan cara disemprotkan ke media yang akan disterilkan. Kemudian yang kedua ada cara di oven atau dipanaskan dengan menggunakan oven selama kurang lebih 15 menit dengan suhu 110 derajat Celcius. Kemudian dapat menggunakan cara autoclave, yaitu dipanaskan dengan uap air bertekanan selama kurang lebih 15 menit. Dimana untuk macam-macam media yang biasa digunakan untuk mikroorganisme itu ada beberapa macam. Yang pertama ada media padat, dimana media ini itu digunakan untuk kultur atau pertumbuhan bakteri atau mempelajari koloni bakteri dalam bentuk padat. Dapat diletakkan di petri dish atau tabung, dimana media ini dapat berbentuk padat datar, padat tegak maupun padat yang miring. Kemudian yang kedua ada media cair, dimana media ini itu digunakan untuk pembenihan atau memperkaya sebelum dikultur pada media padat, dimana media ini itu tidak dapat digunakan untuk mempelajari koloni. Yang terakhir ada media setengah padat, yang biasa digunakan untuk mengetahui pertumbuhan mikroba atau mengetahui motilitas bakteri. Nah, dimana untuk percobaan itu dapat dilakukan dengan cara menginokulasi dan juga mengisolasi bakteri, di mana menginokulasi sendiri itu digunakan untuk memperoleh mikroba murni dan media biakan mikroba itu sendiri. Jadi nanti ada media baru dan juga media perkembangbiakan yang sudah ada bakteri, nanti dilakukan inokulasi atau perpindahan bakteri dari media yang lama ke media yang baru. Kemudian untuk yang proses isolasi yaitu digunakan untuk memperoleh mikroba murni dari lingkungan. Jadi nanti kita bisa mengambil dari beberapa lingkungan, nanti dilakukan isolasi di suatu media. Kemudian untuk percobaan yang dapat dilakukan itu menggunakan alat dan juga bahan seperti ini. Untuk alatnya ada jarum ose, petri dish, Bunsen dan juga inkubator. Dan untuk bahannya sendiri ada logam Cu, Pb, media dan juga Aquades. Dimana untuk percobaannya dapat dilakukan dengan cara langkah pertama, untuk media Na-nya nanti ditaruh di tabung reaksi, baru nanti kita melakukan inokulasi dari media perkembangbiakan bakteri ke media yang baru dengan cara menginokulasi menggunakan jarum ose. Baru nanti setelah dilakukan inokulasi, media yang baru tadi yang sudah berisi bakteri dimasukkan ke petri dish, di mana petri dish tersebut sudah ada logam yang berada di tengah petri dish, baru nanti dituangkan ke di mana nantinya media barunya akan dituangkan ke petri dish-nya. Setelah itu nanti kita melakukan isolasi dengan cara menginkubasi di inkubator selama 24 jam, baru nanti diamati terkait zona bebas bakteri antara logam dan juga medianya itu apakah ada bakteri atau tidak. Selanjutnya dimana pada saat percobaan itu logam yang dipakai itu harus dilakukan pencucian terlebih dahulu, dimana pencuciannya menggunakan larutan HNO3 yang bertujuan untuk mengaktifkan ion dari logam tersebut dan membersihkan logam dari kerak, minyak, endapan, kotoran yang menempel pada logam tersebut.
Nah, dimana untuk nanti setelah dilakukan percobaan dan dilakukan inkubasi, nantinya ada terlihat zona bebas dari bakteri tersebut. Nanti dimana untuk zona bebas bakteri merupakan zona yang tidak ditumbuhi oleh mikroorganisme. Jadi nantinya zona bebas bakteri tersebut muncul di sekitar logam yang berada di tengah petri dish tersebut. Baru nanti dilakukan pengukuran dan juga perhitungan. Nah, dimana untuk logam berat sendiri itu tentunya berfungsi sebagai anti mikroorganisme karena dapat mempresipitasikan enzim pada mikroorganisme yang tumbuh tadi. Nah, dimana daya oligodinamik sendiri itu dipengaruhi oleh deret volta. Jika semakin ke kanan, maka daya oligodinamiknya itu akan semakin besar. Nah, untuk logam yang digunakan itu semisal ada Cu dan juga Pb. Berarti nanti untuk zona bebas bakterinya itu lebih besar pada logam yang Cu. Sehingga nanti untuk efisiensi dari daya oligodinamik pada logam Cu itu akan lebih besar daripada logam yang Pb. Dapat dilihat yaitu pada logam Cu sebesar 0,363% dan logam Pb adalah 0,214%. Dengan menggunakan rumus yang berada di atas tersebut, luas zona hamba dibagi dengan luas petri dish dikalikan dengan 100%. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.